Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Robia Estuti, Magister Pendidikan selaku dosen penguji seminar proposal. Yang saya hormati Ibu Dr. Triyuni Hendrawati, Magister Pendidikan selaku dosen pembimbing 1. Dan yang saya hormati Bapak Dr. Anjes Suminto, Magister Pendidikan selaku dosen pembimbing 2. Baik, di sini saya Rizky Amailia dengan NPM 18030012 dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Pringsewu Lampung akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Implementasi Pembelajaran Saintifik dengan Media Kahoot terhadap Hasil Belajar Matematika Peserta Didik. Adapun di sini saya akan membahas 3 subbab materi. Yang pertama yaitu pendahuluan, dan yang kedua adalah tinjauan pustaka, yang ketiga adalah metode penelitian. Untuk subbab pertama yaitu pendahuluan, di sini ada beberapa submateri. Yang pertama ada latar belakang, kemudian yang kedua rumusan masalah, yang ketiga ada tujuan penelitian, dan yang keempat ada manfaat penelitian. Untuk submateri yang pertama yaitu latar belakang. Dari hasil observasi yang dilakukan di SMK Negeri Sukoharjo, terlihat hasil belajar yang masih rendah dilihat dari siswa yang belum mencapai kriteria ketuntasan minimum atau KKM yang ditetapkan yaitu 70. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Dari tabel kita lihat bahwa nilai X lebih besar atau sama dengan 70 kurang dari atau sama dengan 100 dalam kriteria tidak tuntas atau dalam kriteria tuntas belajar dengan jumlah siswa yaitu 118 dari 360 siswa, dan jika dipresentasikan menjadi 32,77%. Kemudian nilai dengan X lebih besar atau sama dengan 0 kurang dari 70 dalam kriteria tidak tuntas belajar dengan jumlah siswa 242 dari 360 siswa, dan jika dipresentasikan menjadi 67,22%. Nah, hal tersebut diduga karena siswa kurang memahami materi yang disampaikan oleh guru dan siswa kurang memperhatikan ketika dalam proses pembelajaran. Nah, proses pembelajaran yang kondusif, menyenangkan, dan tidak membosankan bagi siswa di dunia pendidikan itu dibutuhkan agar maksud dan tujuan pengajaran yang diharapkan dalam proses pembelajaran mudah dicapai. Nah, selain dengan pendekatan, juga diperlukan alternatif lain, yaitu dengan media yang dipergunakan dalam proses pembelajaran. Salah satu media yang dapat digunakan adalah media Kahoot. Kahoot merupakan aplikasi yang menyediakan pembelajaran berbasis game yang dapat diakses secara gratis bagi siswa maupun guru. Nah, pada Kahoot ini juga sangat membantu proses pembelajaran supaya lebih menarik, tidak membosankan, dan lebih meningkatkan kreativitas dan keaktifan peserta didik. Maka untuk mengatasi permasalahan rendahnya hasil belajar siswa, diperlukan solusi dengan menerapkan pendekatan pembelajaran saintifik dengan media Kahoot yang kemudian diharapkan dapat membantu proses pembelajaran supaya lebih menarik, tidak membosankan, dan lebih meningkatkan kreativitas dan keaktifan siswa yang pada gilirannya hasil belajar siswa lebih baik dari pembelajaran sebelumnya. Nah, berdasarkan dari uraian yang telah dikemukakan di dalam latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: yang pertama, apakah ada perbedaan rata-rata hasil belajar matematika pada pembelajaran saintifik menggunakan media Kahoot dengan rata-rata hasil belajar matematika pada pembelajaran saintifik tanpa menggunakan media Kahoot? Kemudian yang kedua, apakah rata-rata hasil belajar matematika pada pembelajaran saintifik dengan menggunakan media Kahoot lebih baik daripada rata-rata hasil belajar matematika pada pembelajaran saintifik tanpa menggunakan media Kahoot? Adapun tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah adalah: yang pertama, untuk mengetahui adanya perbedaan rata-rata hasil belajar matematika pada pembelajaran saintifik menggunakan media Kahoot dengan rata-rata hasil belajar matematika pada pembelajaran saintifik tanpa menggunakan media Kahoot. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui rata-rata hasil belajar matematika pada pembelajaran saintifik dengan menggunakan media Kahoot lebih baik daripada
rata-rata hasil belajar matematika pada pembelajaran saintifik tanpa menggunakan media Kahoot. Adapun manfaat penelitian ini, yang pertama bagi guru, memberikan wawasan kepada guru matematika tentang pembelajaran yang disertai dengan media Kahoot, karena pembelajaran yang disertai dengan media Kahoot dapat menarik motivasi peserta didik sehingga diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Kemudian yang kedua bagi siswa, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan kepada siswa yang diinformasikan melalui guru, atau nantinya penelitian ini dapat menjadi referensi bacaan bagi peserta didik untuk mengetahui pembelajaran yang disertai media Kahoot sehingga dapat memotivasi belajar peserta didik sehingga mampu meningkatkan hasil belajar peserta didik. Kemudian yang ketiga bagi peneliti, menambah pengetahuan dan pengalaman sebagai bekal menjadi seorang guru yang profesional dan menambah wawasan peneliti khususnya yang terkait dengan penelitian yang menggunakan media Kahoot. Yang pertama yaitu tentang pembelajaran saintifik. Pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa di mana tujuannya supaya peserta didik secara aktif mengkonstruk konsep hukum atau prinsip. Kemudian langkah-langkah dalam pembelajaran saintifik yang pertama yaitu mengamati. Proses pembelajaran yang dilakukan melalui pengamatan langsung pada objek penelitian secara sistematik. Contohnya seperti membaca, mendengar, menyimak, melihat objek yang akan diteliti. Kemudian yang kedua yaitu menanya. Proses atau kegiatan yang dilakukan yaitu memberikan pertanyaan tentang informasi yang tidak diketahui atau dipahami dari sesuatu yang telah diamati. Kemudian yang ketiga yaitu mengumpulkan informasi, di mana kegiatan pembelajar ini dilakukan melalui eksperimen seperti membaca dari sumber lain atau dari buku teks, kemudian objek, lalu wawancara. Kemudian yang keempat yaitu mengelola informasi, di mana kita mampu mengelola informasi yang sudah dikumpulkan, baik dari hasil kegiatan menyimpulkan atau eksperimen. Kemudian yang kelima yaitu mengomunikasikan, di mana kita dapat menyampaikan hasil pengamatan dan memberikan kesimpulan secara lisan, tertulis, ataupun dengan media lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu tentang prinsip, di mana yang pertama berpusat pada peserta didik, kemudian yang kedua membentuk pembelajaran student self concept, atau di mana kita mampu membangun konsep pembelajaran berdasarkan pengalaman para peserta didik itu sendiri. Kemudian yang ketiga, terhindar dari variabalisme. Kemudian yang keempat, meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Yang kelima, melatih kemampuan dalam berkomunikasi. Kemudian kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran saintifik. Yang pertama, kelebihan mengembangkan karakter siswa. Kemudian yang kedua, siswa menjadi aktif dan kreatif. Dan yang ketiga, meningkatkan motivasi peserta didik dalam belajar. Kemudian kekurangan dari pembelajaran saintifik, yang pertama dapat menghambat laju pembelajaran yang menyita waktu. Kemudian yang kedua, sulitnya melakukan evaluasi secara menyeluruh. Dan yang ketiga, kegagalan dan kesalahan dalam melakukan eksperimen akan berakibat pada kesalahan penyimpulan. Untuk yang kedua yaitu media pembelajaran. Nah, media pembelajaran itu sendiri adalah komponen pembelajaran yang digunakan untuk membantu mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua, ada pun manfaat media pembelajaran. Yang pertama dapat memperjelas penyajian pesan. Dan yang kedua yaitu dapat mengatasi keterbatasan ruang waktu dan daya indera. Kemudian yang ketiga, mengatasi peserta didik yang memiliki sikap yang pasif ketika dalam proses pembelajaran. Adapun juga prinsip penggunaan media. Yang pertama, dipandang sebagai bagian yang integral dari suatu sistem pengajaran. Yang kedua, hendaknya menguasai teknik dari media, karena itu sangat diperlukan ketika nanti dalam proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga, mempertimbangkan keuntungan dan kerugian pemanfaatan media, sehingga nanti ketika dalam proses pembelajaran tidak banyak menyita waktu yang digunakan atau yang diperlukan.
Kemudian yang keempat yaitu harus selalu diorganisasikan secara sistematis. Dan ada juga tujuan dari media pembelajaran itu sendiri. Yang pertama, memberikan kemudahan kepada peserta didik untuk lebih memahami konsep, prinsip, dan keterampilan. Kemudian yang kedua, meningkatkan kualitas belajar mengajar. Kemudian yang ketiga, memperjelas informasi atau pesan pembelajaran. Kemudian yang keempat, menciptakan situasi belajar yang tidak dapat dilupakan peserta didik. Kemudian yang ketiga yaitu media pembelajaran Kahoot. Kahoot merupakan sebuah aplikasi game pembelajaran yang interaktif yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Kahoot dapat dimainkan melalui penjelajah web dan perangkat seluler yang berbeda melalui antarmuka webnya. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan dari Kahoot itu sendiri. Yang pertama, menurut Sauma dan Abdillah, bahwa kelebihan dari penggunaan Kahoot, yang pertama, suasana kelas dapat lebih menyenangkan. Yang kedua, melatih kemampuan motorik peserta didik. Yang ketiga, tampilan menarik dan bervariatif. Kemudian yang keempat, berbasis interaktif sehingga dapat meningkatkan motivasi dan berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Di balik kelebihan itu juga ada kekurangan. Yang pertama, tidak semua guru yang update dengan teknologi. Kemudian yang kedua, fasilitas sekolah yang kurang memadai. Yang keempat, peserta didik gampang terkecoh untuk membuka hal lain. Kemudian yang keempat, terbatasnya jam pertemuan di kelas. Adapun manfaat dari Kahoot itu sendiri, yang pertama, merangsang minat peserta didik, di mana penggunaan Kahoot ini dapat menarik dan meningkatkan semangat peserta didik, karena peserta didik semangat dan berlomba-lomba untuk menjawab karena rasa penasarannya terhadap pertanyaan atau game selanjutnya. Kemudian yang kedua, memantau minat peserta didik. Dalam games ini digunakan untuk melihat sampai mana peserta didik memahami pembelajaran yang telah diberikan oleh guru kepada mereka. Kemudian yang ketiga, proses pembelajaran menjadi menarik. Lalu, adapun fitur Kahoot. Yang pertama yaitu kuis. Fitur ini dapat digunakan dalam pembelajaran untuk mengukur tingkat pemahaman peserta didik akan materi yang telah diberikan oleh guru. Kemudian yang kedua, Jumble. Fitur ini juga dapat digunakan oleh pendidik untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta didik terkait materi yang dengan cara menjodohkan. Lalu yang ketiga, diskusi, di mana fitur ini baik pendidik maupun peserta didik dapat melakukan diskusi secara online. Kemudian yang keempat yaitu survei. Filter ini di mana kita dapat melakukan survei secara lembaga atau organisasi. Untuk yang keempat yaitu tentang hasil belajar. Untuk menentukan tercapai atau tidaknya tujuan pendidikan dan pembelajaran perlu dilakukan usaha atau tindakan penilaian atau evaluasi dalam kegiatan belajar. Nah, hasil belajar tersebut dituangkan dalam bentuk skor yang berguna sebagai sumber informasi bagi guru dan orang tua untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan kemampuan peserta didik, tanggung jawab peserta didik, kemudian dapat mentransfer pembelajaran tersebut. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar, yang pertama yaitu faktor pembelajaran itu dapat dibagi menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal itu sendiri dibagi menjadi 3, yaitu faktor jasmani, psikologis, dan faktor kelelahan. Kemudian untuk faktor eksternal itu dipengaruhi oleh keluarga, sekolah, ataupun masyarakat. Nah, untuk bab yang ketiga yaitu tentang metode penelitian. Nah, desain penelitian pada proposal ini yaitu jenis penelitian kuantitatif dengan metode berbentuk komparatif. Kemudian variabel penelitiannya adalah hasil belajar matematika peserta didik kelas 10 di SMK Negeri Sukoharjo. Untuk definisi operasional itu sendiri yaitu variabel dalam penelitian
tentang hasil belajar matematika peserta di kelas 10 SMK Negeri Sukoharjo tahun ajaran 2021-2022 setelah diberikan pembelajaran menggunakan media Kahoot untuk kelas eksperimen dengan pembelajaran tanpa menggunakan media Kahoot untuk kelas kontrol. Nah, untuk populasi, sampel dan teknik sampling yaitu populasinya kelas 10 di SMK Negeri Sukoharjo pada tahun ajaran 2021-2022 dengan jumlah peserta didik yaitu 360 siswa, di mana terbagi menjadi 10 kelas, yaitu kelas 10 TITL 1, kelas 10 TITL 2, 10 MM1, 10 MM2, 10 TKJ 1, 10 TKJ 2, 10 TSM 1, 10 TSM 2, dan 10 TKR, lalu 10 animasi. Nah, untuk sampelnya itu sendiri yaitu sebanyak 2 kelas, di mana sampel penelitian itu kelas 10 MM1 sebagai kelas eksperimen dan kelas TITL 1 sebagai kelas kontrol dengan jumlah peserta yaitu 72 siswa. Nah, untuk tempat dan waktu penelitian yaitu dilaksanakan di SMK Negeri Sukoharjo pada kelas 10 dengan waktu penelitian yaitu di semester ganjil tahun ajaran 2021-2022. Nah, untuk instrumen penelitian ini adalah yaitu untuk memperoleh data tentang hasil belajar matematika peserta didik yaitu digunakan dengan menggunakan tes. Lalu pengumpulan data pada penelitian ini data dilakukan dengan menggunakan instrumen tes karena masalah pada penelitian ini yaitu tentang hasil belajar peserta didik, maka menggunakan instrumen tes. Untuk metode pengelolaan data, yang pertama yaitu tentang editing data, di mana penulisan melihat tulisan sudah jelas dan dapat dipahami. Untuk yang kedua, coding data, yaitu mengklarifikasi hasil dan jawaban dengan memberi kode pada masing-masing hasil jawaban dari setiap tes, kelas kontrol, dan kelas eksperimen. Kemudian yang ketiga yaitu entry data, di mana jawaban-jawaban dari semua responden yang sudah dalam bentuk kode dimasukkan ke dalam program atau software komputer yaitu dengan menggunakan Microsoft Excel. Lalu yang keempat yaitu cleaning, yaitu di mana pembersihan atau pengecekan ulang terlebih dahulu data yang sudah didapat dari lembar tes oleh peneliti agar semua data yang didapat terhindar dari kesalahan sebelum dilakukan analisis. Nah, untuk analisis itu sendiri dibedakan menjadi 4. Yang pertama, uji normalitas data. Nah, uji normalitas data ini digunakan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh berdistribusi normal atau tidak. Nah, untuk yang kedua yaitu tentang uji homogenitas. Uji homogenitas ini digunakan untuk memperoleh asumsi bahwa sampel penelitian dari kondisi yang sama atau homogen. Yang selanjutnya untuk menentukan statistik yang akan digunakan adalah pengujian hipotesis. Nah, untuk yang ketiga yaitu uji T dua pihak. Nah, uji T dua pihak ini dilakukan untuk mengetahui perbedaan rata-rata hasil belajar matematika peserta didik antara kelas eksperimen dengan rata-rata hasil belajar matematika peserta didik kelas kontrol pada materi bilangan berpangkat. Kemudian yang keempat, uji T satu pihak. Nah, uji T satu pihak ini digunakan untuk mengetahui rata-rata hasil belajar yang lebih tinggi antara rata-rata hasil belajar matematika peserta didik pada kelas eksperimen dengan rata-rata hasil belajar matematika peserta didik pada kelas kontrol dengan materi bilangan berpangkat. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.